Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber untuk membantu ayah dan bunda menemani putra putrinya belajar. Berikut ini adalah pembahasan ya dari buku BSE kelas 5 tema 2 subtema yang ketiga. Ya, subtema yang ketiga ini adalah memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, subtema 3. Oke, sebelum saya lanjutkan saya pastikan dulu. Oke, sudah sip. Subtema 3 ini adalah memelihara organ pernapasan manusia. Nah, kita lihat di sini suatu hari menjelang sore langit tampak gelap. Nah, ini kita lihat ini ya, hujan ini ya. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dor dan terdengar suara petir yang menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan meminum teh hangat, atau sebaliknya? Kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan. Nah, mana yang disuka? Ya, dulu waktu kecil sih Pak Ali lebih suka keluar main hujan-hujanan ya, terus terang. Ya, jadi menurutmu apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Ya, bisa sebenarnya ya. Tetapi kalau kita habis hujan-hujanan itu segera mandi dan pakai baju hangat, enggak masalah ya. Pak Ali dulu sering melakukan itu. Oke, jadi bermain hujan-hujanan memang bisa menyebabkan sakit, tetapi kalau kita menjaga kesehatan kita, habis hujan-hujanan segera mandi, enggak masalah ya. Jadi kita hujan-hujanan juga nggak usah terlalu lama ya. Jadi memang bisa menyebabkan sakit. Mengapa? Karena saat badan kita kedinginan, ya, apakah bermain hujan dapat menyebabkan sakit? Bisa, ya. Saat kita kedinginan, daya tahan tubuh akan turun. Tubuh akan turun. Ya, tapi apabila kalian main hujan-hujanan tidak terlalu lama, ya, tapi jika tidak terlalu lama, apalagi bersama teman-teman ya, itu menyenangkan sekali. Dan segera mandi, dan memakai baju hangat tidak masalah ya. Kita segera tubuh akan merasa nyaman ya, dan jangan lupa makan ya. Jadi biasanya habis main tapi jika tidak terlalu lama dan segera mandi dan memakai baju hangat, tubuh kesehatan akan terjaga. Tulisannya jelek sekali ya. Oke, nanti akan saya usahakan nulis yang lebih bagus ya. Tidak terlalu lama, kesehatan akan terjaga. Jadi kalian yang bisa merasakan sendiri. Tidak semua orang itu kuat terkena air hujan ya. Apabila tubuh kalian sudah merasakan tidak enak, harus segera masuk rumah dan mandi ya. Jika kalian sudah merasa tubuhnya tidak enak, tidak nyaman, segera mandi ya, pakai baju hangat, minum air hangat kan gitu ya. Ya, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh ya, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Ya. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran hutan,
Ya, kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur, SO2, karbon monoksida, dan nitrogen. Gas nitrogen dioksida, O3, SO2, CO, dan NO2. Kabut asap ini banyak mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang kondisinya sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Mata kalau kena asap itu sakit. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ini adalah nomor 2. Bisa menyebabkan alergi, mungkin asma. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Apalagi sudah punya asma jadi alergi, nggak kena asma aja bisa alergi, apalagi memiliki riwayat asma, dan ini lebih berbahaya lagi. Penyakit paru kronis serta bronkitis kronis juga lebih bahaya lagi, dapat memicu kambuhnya penyakit tersebut. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan menyebabkan seorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap ini menyebabkan kemampuan kerja paru-paru ini berkurang. Kalau berkurang, kemampuan menyerap oksigen jadi berkurang juga, akhirnya kita mudah lelah. Nomor 5, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan rendah akan mudah mengalami gangguan kesehatan. Daya tahan tubuh rendah ini biasanya anak-anak atau lansia lanjut usia. Nomor 6, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk mengatasi infeksi. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terinfeksi. Nomor 7, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang tadinya sudah ada penyakit nafas tambah lebih buruk lagi. Nomor 8, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Bukan hanya nafas kita, makanan kita juga akan terkena polusi. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut ispa akan mudah terjadi. Lingkungan menjadi buruk. Pada intinya kabut asap buruk untuk kesehatan, untuk kesehatan pernafasan, menyebabkan iritasi mata. Jadi kalau ambil intisarinya kabut asap ini buruk untuk kesehatan pernafasan, iritasi mata, dan mencemari lingkungan serta makanan kita, mencemari makanan. Makanan kalau diasap itu sebenarnya kurang bagus juga kalau seluruh makanan, kadang-kadang daging aja yang diasap, karena seluruh makanan diasap, asap itu adalah zat karsinogen. Zat yang bisa memicu kanker. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Hindari atau kurangi aktivitas luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Nomor 1. Nomor 2, selalu memakai masker. Jika harus pergi keluar rumah atau gedung, pakailah masker yang benar untuk menutupi hidung dan mulut.
Minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel yang halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga terbuang bersama kotoran. Ya. Kemudian segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Ya. Nomor 5, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Perilaku hidup bersih sehat seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok dan istirahat yang cukup. Nomor 6, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Ya, nomor 7, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik agar tidak terkontaminasi asap. Nomor 8, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman dimasak perlu dimasak dengan baik, ya. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh. Kemudian bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Contoh pertanyaannya, misalnya apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Nomor 2, apa singkatan dari PHBS? Apa singkatan PHBS? Ya, singkatan PHBS adalah perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat. Ya. 2, apa yang harus kita lakukan? Ya. 3 ya, yang harus kita lakukan. Kita lakukan saat kesulitan bernapas, menderita kesulitan bernapas. Ya, yang harus kita lakukan adalah ke dokter. Ke dokter. Ya, sama seperti ini ya. Bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain, segeralah berobat ke dokter atau sarana kesehatan terdekat. Ya, atau sarana kesehatan terdekat. Nah, berikutnya, apa akibat kabut asap? Ya, kabut asap. Ya, akibatnya adalah iritasi mata, kemudian iritasi saluran pernapasan, ya, sakit ispa, infeksi saluran pernapasan, kemudian akibatnya mencemari lingkungan termasuk makanan ya. Nah, kalian bisa menggali pertanyaan lain berdasarkan bacaan. Ini contohnya. Kemudian siapa yang akan mengobati penderita ISPA, infeksi saluran pernapasan? Tentu saja dokter. Ya. Siapa yang paling berisiko jika terpapar kabut asap? Kabut asap. Jawabannya adalah lansia dan anak-anak. Ya, termasuk bayi juga. Terus siapa yang bertanggung jawab
untuk apa ya, kita cari lain lah. Bahaya kebakaran lahan hutan mencapai bencana kabut asap siapa? Ya, ya. Pertanyaan lain yang di sini tidak banyak siapa yang bisa kita bikin ya. Oke, siapa yang harus siapa yang harus bekerja untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan. Seluruh warga dan pemerintah. Seluruh warga dan pemerintah. Dan pemerintah. Ya. Siapa yang dirugikan apabila ada kebakaran hutan? Siapa yang dirugikan apabila ada kebakaran hutan? Ya. Masyarakat setempat di hutan, di sekitar hutan, di sekitar hutan yang terdampak api atau asapnya ya, yang terdampak kabut asap. Nah, ini yang dirugikan apabila ada kebakaran hutan ya. Jadi mungkin yang punya hutan bisa membuka lahan di sana. Yang nggak ikut punya hutan, ya, yang atau yang punya hutan juga bisa rugi ya kalau itu memang tidak disengaja. Ya, flora fauna bisa hancur. Di mana pernah terjadi kebakaran hutan? Kebakaran hutan ya di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana kita berobat saat terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan, di layanan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan seperti di puskesmas atau di rumah sakit. Ya, kemudian di mana kita mengungsi saat terjadi kebakaran hutan di daerah yang tidak terdampak asap. Ya. Di mana lagi? Apa ini? Ya, di mana kita seharusnya berada saat ada kebakaran? Ada kabut asap di dalam rumah ya. Untuk mengurangi risiko ya. Bagaimana ya? Bagaimana kita menjaga bagaimana
Sebentar, bagaimana itu cara ya? Bagaimana cara agar terhindar dari kabut asap di dalam berada dalam rumah atau mengungsi ya ke daerah yang tidak terdampak ya. Bagaimana kita menjaga ya kita menjaga kesehatan saat ada kabut asap ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan saat memakai masker ya, memakai masker, terus sering minum ya, tadi sarankan gitu ya, memakai masker dan sering minum agar kotoran itu bisa tertelan. Terus bagaimana kita menjaga makanan agar tidak terkontaminasi asap. Makanan ditutup. Bagaimana lagi? Kita cari ide ya. Bagaimana kita berperilaku hidup sehat? Ya. Bagaimana kita berperilaku hidup sehat? Nah, di sini ada jawabannya di sini. Makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok dan istirahat cukup. Ya. Makan makanan yang banyak, istirahat cukup. Ya. Istirahat cukup, makan makanan yang bergizi yang bergizi ya. Menghindari orang yang merokok, tadi ada juga ya, banyak minum ya, istirahat cukup ya, jangan dekat-dekat orang merokok, bisa istirahat cukup, makan bergizi, banyak minum. Nah, oke, tapi juga nggak boleh kebanyakan. Banyak itu artinya tidak terus kebanyakan ya. Sekarang mengapa? Mengapa kita harus hidup sehat? Hidup ya, hidup sehat ini tadi ya. Hidup sehat agar tidak mudah terserang penyakit. Mengapa kita harus pakai masker misalnya? Pakai masker saat terjadi kabut asap untuk menyaring udara. Ya, kita sudah punya rambut-rambut di hidung untuk menyaring udara, tapi itu nggak cukup kalau ada ini bencana kabut asap. Mengapa kita harus banyak minum? Banyak minum ya saat kabut asap agar partikel asap tergelontor
pada saluran pencernaan. Nah, mengapa kita harus lebih banyak di dalam rumah? Lebih banyak di dalam rumah saat kabut asap. Ya, jawabannya adalah agar untuk mengurangi paparan kabut asap. Nah, ini adalah alternatif pertanyaan dan jawabannya. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, sebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Ya, cara memelihara organ pernapasan adalah jelas olahraga teratur, makan yang bergizi, seimbang, ya, tidur cukup, menghindari polusi udara, termasuk menghindari perokok. Kita nggak boleh sungkan-sungkan untuk bilang, Pak, Mbak, Bu, jangan merokok di sekitar sini. Nah, gitu ya. Itu nggak baik untuk kesehatan pernapasan. Jadi kalau ada orang yang merokok, ya harus kita ingatkan. Diskusikan bersama kelompokmu. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa tentang cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Kalian bisa menambahkan sesuai dengan pengetahuan kalian. Ya, mengapa kita harus menjaga kesehatan pernapasan? Ya, agar organ pernapasan selalu terjaga kesehatannya. Selalu terjaga kesehatannya. Ya, ini ya, sehingga kita bisa hidup normal ya. Kemudian karena ditambahkan untuk memastikan kebutuhan kita akan oksigen itu terpenuhi dengan baik. Memastikan kebutuhan oksigen terpenuhi dengan baik. Oke. Apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan? Nah, ini kalian jawab sendiri. Apa mungkin olahraga rutin, ya, berwisata ke tempat yang sejuk, banyak pohon-pohonnya, mungkin ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan rutin, ya, menggunakan masker saat ke jalan. Saat di jalan mungkin. Ini adalah kebiasaan keluarga ya. Jadi kita harus menjaga paru-paru kita dan seluruh saluran pernapasannya. Wah, sedang tidur. Dia dilihatin sama semut. Oke. Gambar di atas cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Wah, mereka menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal. Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Ya. Jadi habis makan itu harus dibersihkan ya, bukan hanya tangan dan mulutnya saja, tapi meja juga harus dibersihkan.
Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh berikut. Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan digeletakkan di lantai. Wah, bisa mati ikannya. Kak Kiko melihat ikannya di lantai. Kak Kiko bertanya pada ibu, "Bu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya, "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Ya, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan di kotak berikut. Ciri-ciri gambar cerita berisi gambar dan berisi gambar. Sebagian besar terdiri atas gambar ya. Jadi ciri-ciri karya gambar itu adalah jalinan cerita disajikan dalam bentuk gambar. Cerita disajikan dalam bentuk gambar. Terus memiliki teks diberikan untuk mengisi dialog. Dan keterangan, biasanya cering atau deg 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 di hatinya, pokoknya memberi keterangan sedang misalnya berdebar-debar atau apa, biasanya di sebelah dada tulisan deg deg gitu ya, atau dia ingat sesuatu cering gitu, ada keterangan, mungkin itu berupa musik yang cocok atau debaran jantung atau suara tokek di dinding. Jadi biasanya itu ada teksnya ya. Kemudian memiliki alur cerita yang jelas, pada umumnya menghibur ya. Terus yang kelima apa? Ciri-ciri karya gambar cerita. Saya menemukan 4 saja ya. Memiliki alur cerita yang jelas, banyak berisi humor biasanya ya. Menghibur, pada umumnya menghibur sudah masuk ya. Berisi banyak humor. Ini biasanya gambar pada umumnya tidak realistis ya. Pada umumnya gambar ya, karakter tidak realistis ya, artinya biasanya matanya agak dibesarkan atau tubuhnya dipendekkan. Jadi pada umumnya gambar karakter tidak realistis, atau mungkin mukanya seperti kambing, seperti kucing ya. Mungkin jadi pada umumnya seperti itu. Jadi bisa menggunakan fabel ya. Pada umumnya gambar karakter tidak realistis. Ya, tidak kucing benar-benar gambar seperti kucing, atau gajah seperti gajah, atau manusia persis seperti manusia, enggak. Kadang-kadang agak ada ciri khas tertentu ya. Pada umumnya ya. Tapi enggak harus ya. Tentukan suatu tema jika kamu memilih untuk menggambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Lingkungan hijau, udaraku bersih, aku menjaga udaraku bersih, aku merawat kesehatan pernapasan, dan lain-lain ya. Kalian yang harus melakukan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Ya, memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat dilakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut.
Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat kita sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Ya, satu, menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat pernapasan dilatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup, posisi tidur yang benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Nah, ini ya. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Ya. Tidak merokok, menghindari paparan asap ya, menghindari zat-zat ya, dapat merusak organ pernapasan, tidak merokok, menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru lebih sedikit ya. Jangan makan makanan yang banyak mengandung gula dan bahan kimia ya. Maksudnya jangan terlalu banyak ya. Gula penting juga untuk kesehatan. Merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus, sepat dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapas secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Ya, kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Ya, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Buatlah kelompok bersama 5 atau 6 orang temanmu, buatlah poster tentang cara merawat organ tubuh pernapasan. Pada pembelajaran kamu dan kelompok kamu akan mempresentasikan poster yang kalian buat. Ya, berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Contohnya seperti ini ya. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, ini contoh ya untuk mengatasi demam berdarah. Enggak mau kan tangan jadi sarang kuman misalnya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa membuat membuat poster ya, contohnya seperti ini. Kalian bisa di dalam kertas, kita mungkin ingin napas sehat ya, hindari yang berikut misalnya seperti ini ya. Ingin organ pernapasan sehat, hindari misalnya gambar rokok, dikasih silang merokok, hindari merokok, hindari kabut asap, gunakan masker misalnya ya, gunakan masker dan lain-lain. Kalian bisa membuat desain yang bagus ya. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Cara memelihara organ pernapasan yang jelas kita harus sama dengan jawaban sebelumnya ya. Untuk menjaga organ pernapasan, menghindari polusi, tidak merokok, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, makan makanan bergizi seimbang ya, kemudian tidur teratur dan caranya benar. Dan caranya benar, tidak tidur terlungkup. Ya, telungkup itu nggak ada pembawa. Apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan? Kalau di keluarga ya mungkin olahraga bersama setiap minggu
Misalnya membuat ventilasi udara, banyak ventilasi udara, menanam pohon, bunga dan pohon. Ya, ini bisa menyerap karbon dioksida dan memberikan oksigen. Ya. Kemudian masalah sampah menjadi masalah umum yang dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Ya. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah GPS. Biasanya GPS kan Global Positioning System, di sini gerakan pungut sampah. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tetapi tanggung jawab bersama kita semuanya, tegasnya. Rokib berharap kedepannya masyarakat Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah, selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun terhindar dari penyakit pungkasnya. Ayo menulis, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. Di mana lokasi pada daerah tersebut? Kita tahu lokasinya adalah Kelurahan Babakan Pasar, ya, di Bogor, ya. Kelurahan Babakan Pasar. Kelurahan Babakan Pasar. Apa masalah yang dihadapi? Sampah tadi, ya. Mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah. Ya. Ini agar kota terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab masyarakat. Sampah bukan hanya tanggung jawab, jadi masalah sampah. Ya. Apa masalah yang dihadapi adalah masalah sampah. Bagaimana penyelesaian dari yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Meluncurkan program GPS. Program GPS, gerakan pungut sampah. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas permasalahan sampah? Ya. Oke. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Ya. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena kesehatan lingkungan ya adalah hak dari seluruh warga masyarakat. Maka warga masyarakat wajib menjaga kesehatan lingkungan, atau intinya agar masyarakat bisa hidup dengan sehat. Ya, itu ditambahkan itu juga bisa. Apa keuntungan jika masalah sampah dapat terasa dengan baik? Ya, jika ada di sini enggak ini, ya. Kalau sampah tertata dengan selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Ya. Selain indah dipandang, warga masyarakat terhindar dari penyakit. Selain indah dipandang, warga masyarakat
terhindar dari terhindar dari sumber penyakit. Oke, kita lanjutkan. Wah, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dengan kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok lain. Ya, sampah akan menumpuk dan berserakan. Ya, akhirnya menjadi sarang berbagai penyakit, bibit penyakit ya, sarang berbagai bibit penyakit. Nah, ini sampah ini, terutama bisa sakit pernapasan, sakit perut dan lain-lainnya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya betul, kita menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda tersebut disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar hasil daur ulang. Kita lihat ini adalah botol bekas yang dijadikan tempat untuk menyimpan mainan, bisa menyimpan apa aja bisa ya. Ini bagus sekali desainnya ya, bisa menyimpan barang-barang mungkin perhiasan bisa ya di sini. Ini gantungan kunci, cantik sekali ya. Oke, kreatif ya. Ini untuk gigitan bola ini, untuk gigitan amplop ini ya, macam-macam. Desainnya bagus-bagus. Ya, ini tempat duduk dari drum bekas. Keren. Ya, tas dari plastik bekas, luar biasa. Ya, ayo diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Kalian bermusyawarah ya, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Ya, pekerjaan sebagai pemulung membantu memisahkan barang-barang yang bisa didaur ulang, Ya, masih banyak lagi ya jawaban yang bisa kalian berikan selain jawaban ini sebagai alternatif jawabannya. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Ya, usaha yang bagus, sangat bagus ya, karena bisa membuat barang ekonomis yang bernilai ekonomis dari sampah. Ya, bagaimana cara menghargai jasa pemulung? Ya, kita harus menghormatinya. Ya, Ya, dan intinya tidak menganggap pekerjaan itu, memandang rendah pada pekerjaan itu. Itu pekerjaan yang mulia juga, itu halal ya, tidak mencuri, tidak merampok ya, tidak korupsi. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang kita dengan membelinya, agar perajin semakin bersemangat. Oke, kita lanjutkan. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi
distribusi, dan konsumsi. Pasti ada orang lain yang terlibat. Nggak bisa kita sendiri semua kita lakukan. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja, pemakai tenaga kerja, ya. Pada orang produksi, ya, yang terpakai adalah tenaga kerja. Di video sebelumnya itu kita kenal sebagai pemilik sumber daya, ya. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen pemilik usaha berupa upah, ya, atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat yang disalurkan oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemakai, ya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketika pelaku kegiatan yaitu produsen, konsumen, dan produsen, distributor, dan konsumen itu, ya, maksudnya ketika pelaku ini, ekonomi tersebut saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi, ya. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya bahas bersama temanmu. Ya, produsen itu menghasilkan barang, distributor ini mengirim barang, dan konsumen memakai barang. Barang dan jasa, ya. Ini selalu ada jasa. Barang dan jasa. Oke. Setiap perilaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, ya. Makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Ya. Sosial ini berarti manusia berinteraksi dengan makhluk lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Seperti kita tadi menghargai pemulung. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Pakaian ini. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu lama. Membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun sehingga menjadi kain. Selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Pakaian jadi masih didistribusikan, ya, sampai ke rumah kalian, sampai ke toko-toko. Kalian beli di toko tersebut. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani, tanaman kapas, ada pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, pengusaha garmen, belum lagi distributor, tokonya. Nah, begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Ya. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Ya. Kalau orang merasa tidak dihargai, apabila orang tersebut tidak mau melakukan pekerjaannya, orang tersebut tidak mau melakukan pekerjaannya, ya, maka kita sendiri yang akan rugi, ya, itu akibat tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Selain itu, kita
Kalau kita tidak menghargai orang lain, artinya kita juga telah menyakiti orang lain tersebut, ya. Kita menyakiti hatinya, dan itu tidak baik untuk etika, ya. Jadi itu adalah tindakan yang tidak beretika sehingga orang lain akan kecil hati. Ya, ini bisa ditambahkan sendiri. Diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha membuat benda daur ulang. Ya, cara menghargai ya dengan membeli produknya agar semakin bersemangat ya membuat barang-barang daur ulang itu. Wah, ini petani teh ini kelihatannya. Usaha menjual bibit tanaman. Pak Ali pernah usaha ini ya dulu waktu SMP. Ya, SD sudah. Kalau SD Pak Ali dulu suka jadi pemulung, mencari benda-benda dijual. Ini bekas pemulung juga Pak Ali ini ya. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Oh, ternyata penjualan bibit tanaman ya. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual bibit tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan dan memperindah lingkungan. Kalian memiliki taman depan rumah, itu belinya juga dari penjual bibit. Ya, daun-daun hijau tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Ya, beliau ini juga ikut menjaga lingkungan, ikut membantu menyediakan oksigen. Ya, menjadi penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang menjadi petani? Ada yang menjadi petani ya, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap usaha kegiatan ekonomi harus kita hargai. Ya, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Ya, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Ya, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, dan saya tambahkan menurut Pak Ali, kita mendukung dengan memberi produknya. Tambah nomor 5. Ya, kita beli produknya. Itu adalah bentuk dukungan kita, jelas. Ya. Kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan persaingannya. Apakah terjadi sikap saling menghargai satu sama lain? Diskusikan bersama teman sekelasmu. Ya. Di dalam menjalankan usaha ekonomi, ya setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab, ya saya ulangi lagi ya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan bermasyarakat, kekacauan ya kalau tidak harmonis itu nanti. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak ada kerukunan antar warga. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakan bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ayo renungkan. Di sekolahmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu. Ya. Bagaimana ada guru? Kalau guru tidak melaksanakan tanggung jawabnya, proses belajar mengajar tidak bisa terjadi.
Ya, jika guru tidak bertanggung jawab, proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengajar tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian jika siswa tidak bertanggung jawab, proses belajar mengajar akan terganggu. Ya, proses belajar mengajar akan terganggu. Ya, akan ada kegaduhan mungkin ya kalau tidak bertanggung jawab. Penjaga sekolah, jika penjaga sekolah tidak bertanggung jawab, ya akan terjadi kekacauan. Dalam sekolah, ya, pagar tidak jaga, mungkin akan banyak anak yang keluar misalnya, ya. Jadi akan ada kekacauan dalam sekolah. Bagaimana jika semua orang dalam keluargamu tidak melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan dalam rumah tangga. Rumah tangga. Sehingga keharmonisan rumah tangga tidak bisa tercapai. Tidak bisa tercapai. Ayo bercerita sekarang. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah mempelajari cara merawat organ pernapasan. Kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Sekarang tunjukkan cerita postermu pada kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Kamu telah mempresentasikan poster tentang cara merawat organ pernapasan. Apakah kamu suka dengan poster yang telah kamu buat bersama dengan kelompokmu? Bagaimana tanggapan teman-teman dan Bapak Ibu gurumu? Apakah mereka juga menyukai postermu? Sebaliknya, bagaimana poster hasil kreasi teman-temanmu? Apakah mereka juga membuat poster yang bagus? Itu kalian yang bisa jawab. Poster bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik sesuai dengan tema poster. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernapasan. Apakah selama ini kamu juga telah merawat organ pernapasanmu dengan baik? Apa saja yang telah kamu lakukan? Apa kamu menjauhi makanan dan minuman yang dingin? Apakah kamu makan banyak makanan, banyak tumbuhan hijau di lingkungan rumahmu? Apakah pengalaman menarik saat kamu melakukan itu? Ceritakan. Pada pembelajaran 2, kamu telah memilih pengalamanmu yang paling menarik sebagai tema untuk membuat cerita. Sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Ya. Persiapan alat dan bahan. Sebelum menyiapkan alat dan bahan, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat-alat dan bahan sesuai dengan teknik. Ini ada pensil warna, ya, pensil biasa, ya. Kemudian ada penggaris, ada penghapus, ya. Nah, bisa dengan krayon atau pensil warna. Ini cara kering, kalau ini basah dengan cat air. Tetapi kita tetap butuh pensil untuk bikin sketnya dan penghapus apabila ada kesalahan. Pembuatan sketsa setelah melakukan tema langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah dibuat lebih dahulu agar kita memilih yang terbaik. Mungkin sketsanya gini, ya, ada gambar orang, ya, dengan saluran pernapasannya mungkin, ya. Terus kemudian diperlihatkan paru-parunya, sketsanya seperti ini, ya. Kemudian di sini mungkin bahaya merokok terhadap paru-paru. Di sini gambar rokok,
terus bahaya-bahayanya ditaruh di sini, sketsanya kurang lebih seperti inilah. Paru-parunya ini paru-paru yang separuh yang sehat, mungkin yang separuh yang sakit. Ya, rokok ini menyebabkan yang sakit. Ya, ini yang sehat. Paru-parunya dikasih gambar tersenyum, yang sakit paru-parunya dikasih ilustrasi gambar sedih. Ya kan gitu. Ya, mungkin itu salah satu bahaya rokok misalnya. Penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih sketsa yang menurutmu paling baik, kemudian sempurnakan dengan cara menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Sket ini penting ya, penting sekali sket itu. Pada pembelajaran 2 kamu telah menentukan tema gambar cerita. Sekarang persiapkan alat bahan untuk membuat gambar cerita, lalu buatlah sketsa berdasarkan tema yang telah kamu pilih. Siapkan beberapa lembar kertas berukuran 20 x 10 cm, tuliskan kalimat-kalimat ajakan untuk merawat organ pernapasan pada kertas-kertas tersebut. Ya, mari hidup sehat dengan paru-paru yang sehat, misalnya seperti itu ya. Kalian dapat menuliskan kalimat dilarang merokok, ayo menanam tumbuhan hijau, kenakan masker saat banyak debu, dan sebagainya. Tuliskan sebagus mungkin untuk mewarnai mungkin dan warnanya mencolok. Tempelkan kertas-kertas bertuliskan ajakan tersebut di beberapa tempat di rumahmu. Ya. Pada pembelajaran 5 kamu telah membuat sketsa gambar sesuai dengan tema kamu tulis. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ya. Ini adalah tugas-tugas ya. Jadi ini kalian lakukan tugas-tugas ini ya. Ini videonya kita akhiri sampai di sini dulu aja ya. Ini kalian bisa mengunduh buku aslinya, buku BSE untuk membaca tugas-tugas yang ada. Oke, jadi saya rasa cukup video ini. Semoga ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di subtema berikutnya, yaitu tema 3. Tunggu aja update dari Pak Ali. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.